Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sangat kami muliakan guru kita, kiai kita yang sangat kita ta'zimi, Pak Kiai Haji Dr. Andes Soekardi. Alhamdulillah kajian beliau mengawali dengan Masya Allah dahsyat begitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kehidupan kita, dunia maupun akhirat, insya Allah. Yang kami muliakan juga asatidzah yang hadir, kemudian seluruh jamaah kajian Asy-Syifa online yang mudah-mudahan selalu dibahagiakan dengan kehadiran titipan Allah yang berupa anak-anak yang baik, insya Allah, sholih-sholihah. Bapak Ibu sekalian, menyambung apa yang disampaikan dari kiai kita, guru kita, bahwa keberkahan itu, kira-kira begitu, akan menghadirkan kebermanfaatan. Kalau membaca misalnya surat Yusuf, surat ke-12 ayat 22, jadi ternyata Nabi Yusuf itu diberikan hikmah dan ilmu, keluasan di dalam berpikir, sekaligus juga menjadi orang yang bijaksana, yang kemudian hikmah dan ilmunya ini mengantarkan beliau untuk menuju puncak kesuksesan memimpin sebuah negara, yaitu Mesir. Itu di dalam surat ini, Yusuf ini, ayat 22 ini, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Dan ketika dia Yusuf telah cukup dewasa, maka kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Yang menarik adalah pada penutup ayat ini, ayat 22 ini, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik akan Allah hadirkan kecerdasan, kemudian juga ilmu, sekaligus juga kebijaksanaan. Artinya, semakin kita berbuat baik itu tulus, semakin ikhlas kepada Allah, dan tidak pernah menyia-nyiakan waktunya, barang sedetik pun, kecuali diisi dengan hal yang produktif, diisi dengan amal soleh. Maka amati saja, rasakan saja, Allah akan membukakan pintu hikmah dan sekaligus pelajaran-pelajaran penting yang akan menjadikan kualitas hidup kita ini semakin baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin bukan untuk bukan untuk ujub, sombong dan lain sebagainya, tapi ini pengalaman yang mudah-mudahan nanti kalau Bapak Ibu punya putra-putri, bolehlah cerita ini menjadi ilmu kalau bermaksud dijadikan ilmu, ya, untuk ditularkan kepada anak-anak tercinta kita.
Saya mohon izin sekarang sedang belajar. Melanjutkan kuliah itu bukan karena pinter begitu, tetapi karena masih butuh banyak ilmu. Jadi masih terlalu sedikit. Beda dengan Pak Kiai kita, guru kita, itu dalam banget itu. Itu sekali buka Al-Quran begitu untuk menjelaskan sudah sangat detail dia. Kalau saya masih perlu banyak belajar. Nah, ternyata yang saya rasakan bahwa biaya kuliah itu ternyata juga tidak sedikit. Saya mengikuti program yang namanya 5.000 dokter. Kemudian ikut tes, alhamdulillah dapat potongan 50%. Saat kemudian di Haramain, sedang beristirahat menjalankan ibadah umroh itu, sedang santai-santai makan, lalu tiba-tiba ada telepon dari Surabaya. Beliau bilang, Ustadz Munahar, mohon maaf saya lupa menyampaikan pesan dari Bapak. Bahwa Ustadz Munahar akan dibiayai kuliah S3-nya dan boleh memilih di kampus manapun. Saya terkejut, kemudian saya bilang dalam hati, saya belum jawab itu, kok ndak dulu-dulu gitu ya. Artinya kalau memilih di kampus manapun, itu kok ndak dulu-dulu. Coba ini. Kalau kemudian 5 hari yang lalu, ini telepon, mungkin daftarnya juga mungkin memilih yang ini. Nah, ini kebetulan sudah, lalu saya jawab, Mas, alhamdulillah saya sudah daftar. Nah, sudah daftar, kemudian ini begini-begini. Beliau kemudian menjawab, Ustadz, mohon seluruh nota pembayaran dikirim ke kami. Jadi praktis, Bapak sekalian, sekarang ini hanya tinggal kuliah. Apa maksud saya? Pesan pentingnya adalah kita ini sedang berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat sesuatu yang kita berharap bisa menghadirkan cinta Allah kepada kita. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu belum tentu mendapatkan pujian dari orang lain. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu juga justru mendapatkan cacian dari orang lain karena dianggap mungkin sesuatu itu membuat orang lain tidak nyaman. Tetapi dengan ketulusan sambil mengharap kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka yakinlah nanti akan datang kebaikan-kebaikan itu kepada kita semuanya. Membaca dari surat Yusuf ayat 22 tadi, yang kemudian Allah menyampaikan kepada kita tersebut bahwa wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Salah satunya adalah dengan hikmah dan ilmu. Pertanyaannya adalah siapa sebetulnya yang berbuat baik? Kalau melihat, membaca kisah dari Nabi Yusuf, kalau kebaikan Nabi Yusuf karena masih kecil mungkin juga tidak seberapa banyak, kira-kira begitu, dibanding dengan orang tuanya, maka bisa jadi itu adalah kebaikan orang tua. Jadi jangan dikira bahwa apa yang kita capai saat ini itu adalah semata-mata karena kehebatan kita. Kalau kita memerenungkan, sama sekali kita ini tidak hebat. Karena semua pemberian Allah. Dan ketika Allah itu sudah memberikan, itu mudah saja bagi Allah. Dan apa faktor penyebab Allah memberikan? Kalau berdasarkan ayat ini adalah disebabkan oleh kebaikan yang dilakukan. Oleh siapa? Tentu saja adalah oleh kita, bisa jadi. Tetapi sumbangsih yang tentu saja juga tidak boleh dinafikan adalah kebaikan dari orang tua kita. Yang beliau melakukan itu belum mendapatkan balasan dari Allah. Karena Allah memberikan balasan itu kepada kita. Demikian juga sebaliknya. Kalau sekiranya saat ini kita telah melakukan kebaikan,
lalu rasa-rasanya Allah belum membalas kebaikan sesuai yang kita minta. Jangan berhenti untuk melakukan kebaikan, istiqomah, terus lakukan kebaikan. Kalau bukan kita yang diangkat oleh Allah, yakini anak cucu kita lah yang nanti akan mendapatkan kebaikan itu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Nah, Bapak sekalian, tema pada pagi hari ini itu adalah 5 tipe anak dalam Al-Quran. Sebetulnya ini adalah 4 ya, kedudukan atau 4 tipe anak dari dalam Al-Quran plus 1 ya, 4 plus 1. Ya, nanti apa plusnya? Bapak sekalian, Al-Quran itu membahas tentang anak itu dari beberapa dimensi. Tapi ujung-ujungnya itu adalah bagaimana anak itu yang hadir bisa mendatangkan kebahagiaan bagi orang tua. Tetapi pada setiap yang diberikan oleh Allah, itu biasanya dititipkan ada sebuah setitik ujian di situ. Apapun itu. Allah menitipkan rumah kepada kita, maka sebetulnya sekaligus di situ dititipkan ujian. Allah menitipkan anak kepada kita, tapi pada anak itu sedang dititipkan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika Allah memberikan mobil kepada kita, di situ sedang dititipkan sebuah ujian itu kepada kita. Karena memang pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 4 plus atau 5 tipe anak di dalam Al-Quran? Sebagiannya mungkin sudah kita sampaikan, Bapak-Ibu sekalian, untuk sekedar review dan nanti akan kita lakukan penguatan, ya, pendalaman. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa anak itu di dalam Al-Quran disebut sebagai penyejuk hati, ya, penentram jiwa, dan sekaligus kelak akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Penyejuk jiwa, nanti apa yang bisa menyebabkan anak itu bisa menjadi penyejuk pada jiwa kita, sekalian. Surat Al-Furqan ayat 74. Saya bacakan, nanti dibantu menerjemahkan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Monggo, Bu. Iya, Ustadz, siap. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, rasa-rasanya kalau kita punya anak yang ketika kita pulang ke rumah, lalu rumah itu kondisi kita lelah, rumah itu sudah bersih, barang-barangnya sudah tertata. Ketika kita cek siapa yang melakukan itu, siapa yang melakukan ternyata adalah anak kita. Rasa-rasanya belum kita lihat saja, maka kebaikan dari anak kita dengan membersihkan rumah itu belum kita lihat wajahnya saja, itu sudah menjadi penyejuk jiwa kita. Bisa menjadi penentram jiwa kita. Dan sebetulnya inilah yang kita inginkan. Para nabi itu juga berdoa untuk ini. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang memohon kepada Allah untuk dijadikan anak keturunannya, termasuk istrinya,
itu sebagai penyenang hati. Bapak Ibu sekalian, Nabi saja yang kira-kira kedekatannya kepada Allah itu jauh di atas kita, itu pun masih memohon kepada Allah untuk anak-anaknya dan istrinya itu dijadikan penyenang hati. Kalau para nabi yang dekat kepada Allah saja meminta demikian, maka tentu kita yang masih jauh ketakwaan dan keimanan kita dibanding para nabi itu, kita harusnya semakin bekerja keras untuk memohon kepada Allah terkait dengan ciri-ciri anak semacam ini. Penyenang hati. Bapak Ibu sekalian, apa atau kapan anak itu menjadi penyejuk hati? Ya. Yang pertama adalah ketika seorang anak itu menghadirkan kebahagiaan bagi orang tuanya, Bapak sekalian. Jadi kalau sudah mendatangkan kebahagiaan bagi orang tuanya, itu maka dia sudah menjadi penyejuk hati. Penyejuk hati memberikan perasaan kebahagiaan dan kedamaian. Mereka mampu mengangkat suasana hati dan memberi perasaan positif bagi orang tuanya. Berarti Bapak sekalian, kalau misalnya anak kita yang sudah berkeluarga, lalu jauh dari kita, di saat anak itu bisa menghadirkan kebahagiaan walaupun posisinya jauh, maka ini pertanda bahwa anak kita sesungguhnya menjadi penyejuk hati kita. Nah, apa contohnya ketika anak kita ini jauh, Bapak sekalian? Adalah kabar dari anak kita itu yang akan menjadikan hati kita ini tiba-tiba sejuk. Hati kita ini gembira dan hati kita ini senang. Mohon izin Bapak sekalian, mungkin ada suara yang masuk. Saya posisi sudah di sekolah. Saya izin bergeser sebentar untuk mengambil posisi yang mungkin agak suaranya supaya tidak masuk. Bapak Ibu, sudah terdengar suara? Sampun Ustaz. Baik. Matur nuwun, matur ngapunten. Yang kedua, selain menghadirkan kebahagiaan, lah nanti bagaimana cara membangunnya Bapak Ibu sekalian, nanti berdasarkan pengalaman masing-masing ya. Tetapi clue-nya nanti coba apakah ada kesamaan dengan antar kita semuanya terkait dengan menciptakan ini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah sebetulnya penyejuk hati ataupun yang lainnya yang nanti menjadi kriteria itu dibentuk ataukah memang ada pada sebelumnya? Ini kemudian nanti menjadi pertanyaan penting. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalian, itu menyangkut ketenangan. Jadi kapan anak menjadi penyejuk hati? Itu di saat menghadirkan ketenangan bagi orang tuanya. Jadi penyejuk hati memberikan rasa ketenangan dan ketentraman. Ya, kapan bisa menjadi penyejuk? Di saat
hadirnya ketenangan dari orang tua dengan keberadaan anaknya. Penyejuk hati memberikan rasa ketenangan dan ketentraman. Mereka dapat meredakan stres dan kegelisahan dalam pikiran dan jiwa orang tua. Bapak sekalian, penyejuk hati itu di saat orang tuanya itu misalnya sakit. Lalu kemudian orang tua itu berpikir nanti biaya ini dari mana? Lalu tiba-tiba anaknya bilang bahwa Ma, Pa, Bapak, Ibu, insya Allah uang sudah ada. Nah, kira-kira dari situ saja itu sudah menenangkan, menyejukkan. Makanya yang kita bentuk sebetulnya anak-anak semacam ini, bagaimana dalam kondisi kita semakin sepuh, tetapi anak-anak kita ini semakin berbakti dan cintanya semakin besar kepada kita sebagai orang tua. Kemudian yang ketiga, itu adalah hadirnya keindahan. Penyejuk hati itu seringkali memiliki keindahan secara visual atau estetika yang dapat menginspirasi dan mengagumkan. Jadi ini berarti physically, secara fisik, Bapak sekalian. Kita punya anak ganteng, cantik, itu bisa menjadi penyejuk hati. Tetapi kegantengan atau ketampanan dan kecantikan secara fisik itu akan hilang. Tidak bisa menghadirkan penyejuk hati jika memiliki perilaku yang negatif. Demikian juga sebaliknya, walaupun secara fisik kita punya anak itu kemudian juga biasa-biasa saja, tetapi kemudian memiliki tingkah laku yang sangat baik dan istimewa perhatian kepada kita, maka itu adalah penyejuk hati. Maka ternyata visual atau physically itu masih urutannya untuk bisa menghadirkan penyejuk hati, itu levelnya masih di bawah akhlak dan budi pekerti. Tetapi betapa bahagianya ketika dua-duanya kita punya. Anak kita secara fisik itu bagus, tampan, cantik, tetapi memiliki budi pekerti yang sangat luhur, berbakti kepada orang tua juga totalitas. Kalau demikian, itu kira-kira Bapak sekalian itu anak yang membahagiakan, membanggakan, kira-kira begitu. Kemudian yang keempat, kapan anak menjadi penyejuk hati? Di saat menghadirkan kebaikan, Bapak sekalian, bagi orang tuanya. Penyejuk hati seringkali terkait dengan kebaikan dan kejujuran. Mereka memunculkan rasa kebaikan di dalam hati dan menginspirasi untuk berbuat baik kepada orang lain. Di saat kita punya anak, lalu anak kita ini secara pendidikan juga sukses, karirnya juga sukses, lalu menginspirasi bagi orang lain, tetapi menginspirasinya tidak sekedar kesuksesan keduniaan atau kesuksesan dunianya, tetapi juga menjadi dokter, tetapi sekaligus terhadap orang tua ini baik, terhadap orang lain ini baik, maka Bapak Ibu sekalian, hadirnya kebaikan itu maka akan menjadi penyejuk hati bagi orang tua. Yang kelima, bisa menghadirkan kedamaian. Jadi anak disebut sebagai penyejuk hati itu jika menghadirkan kedamaian bagi orang tua dan keluarganya. Penyejuk hati memberikan rasa kedamaian dan keharmonisan dalam pikiran dan perasaan. Mereka membantu menghilangkan konflik internal dan menciptakan suasana yang tenang. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita posisi di sekolah itu kadang-kadang ada orang tua yang datang kemudian mengeluh terjadi miss dengan antar pasangan dan lain sebagainya. Maka hadirnya anak yang pintar,
hadirnya anak yang solih-solihah ini kadang-kadang bisa menjadikan pertimbangan bagi orang tua yang ingin itu berpisah. Itu kemudian berpikir ribuan kali untuk kemudian mendorong dirinya untuk menyatu kembali. Itu karena faktor anak. Anak-anak semacam ini yang kemudian dia akan menyatukan dari sebuah konflik internal yang terjadi. Dan ini seringkali terjadi juga. Jadi, Bu, kenapa begini? Biasanya begitu. Pertimbangan saya itu panjang Ustadz. Dan kebetulan ini ada anak saya yang sudah hafal 2 juz. Kemudian berbakti kepada kami, rasa-rasanya kok enggak. Walaupun saat wis gak betah Ustadz. Bu, itu tandanya saya bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar melalui anaknya. Sekarang jangan berpikir lagi untuk bisa menyatu kembali, selesaikan urusannya sambil memohon kepada Allah. Jadi Masya Allah begitu sekalian. Itu kira-kira anak bisa menjadi di situ. Kalau sudah levelnya di sini sekalian, itu tandanya anak kita menjadi penyejuk hati. Yang keenam, hadirnya kebijaksanaan. Penyejuk hati bisa didapatkan melalui kata-kata bijak atau nasihat yang memberikan wawasan dan pemahaman baru. Mereka membantu dalam proses belajar dan tumbuh secara spiritual. Nah, ini sekalian, kalau setidaknya ada 6 kriteria ini ada pada anak kita, maka tandanya anak kita ini adalah menjadi penyejuk. Tetapi standar ini semuanya di dalam Al-Quran diselesaikan melalui satu kata. Apa itu? Anak yang solih. Anak yang solih itu merangkum dari definisi-definisi secara umum ini. Al-Quran sangat efektif untuk menjelaskan bagaimana anak itu bisa menjadi penyejuk hati ketika mereka menjadi solih-solihah. Di antaranya, anak yang solih itu adalah bisa menghadirkan ketenangan bagi orang tuanya, hadirkan keindahan bagi orang tuanya, menghadirkan kebahagiaan bagi orang tuanya, menghadirkan kebaikan bagi orang tuanya, menghadirkan kedamaian bagi orang tuanya, dan menghadirkan kebijaksanaan bagi orang tuanya. Pada anak soleh dicontohkan Nabi Ismail alaihissalam melalui sebuah doa yang menjadi awalan Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang solih. Maka lahirlah anak yang solih. Salah satunya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Apa buktinya? Ketika perintah Allah datang, yang sebentar lagi akan kita peringati sebagai kurban itu, ya. Nak, saya diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Maka jawabannya adalah menjadi penyejuk hati kita. Mungkin kalau Nabi Ibrahim hidupnya di zaman sekarang, ya, saya khawatir oleh anak-anak sekarang itu ditolak, kira-kira begitu ya. Walaupun tentu saja tidak mungkin, karena Nabi Ibrahim, Nabi pilihan Allah yang sudah semuanya didesain untuk menjadi teladan. Ya. Tetapi kalau anak-anak kita sekarang mungkin akan menolak, apalagi kemudian perintahnya itu dianggap tidak masuk akal. Tetapi Nabi Ismail itu tidak sekedar pikiran, akal, hati, logika yang digunakan. Tetapi anak yang soleh itu memiliki keimanan yang kuat, sehingga perintah itu walaupun tidak masuk akal dalam tanda kutip, maka Ismail kemudian menjawabnya, laksanakan ayah, mudah-mudahan engkau menjumpai aku termasuk hamba-hamba Allah yang bersabar. Bapak Ibu, kira-kira adakah anak kita yang memenuhi kriteria ini? Nah, kalau ada, kita perlu menambah rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Karena di dalam tafsir misalnya Ibnu Katsir itu kalau tidak salah yang saya baca, ketika menafsirkan surat Ibrahim ayat 34 itu,
Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Itu kemudian ada sebuah penjelasan Nabi Dawud alaihissalam ketika beliau menyampaikan kepada Allah, ya Allah, bagaimana cara saya bersyukur atas nikmat Engkau yang seluruhnya Engkau berikan ini, sementara bersyukur itu adalah bagian dari nikmat dari Engkau. Jadi kesadaran penuh bahwa bersyukur saja itu, Bapak sekalian, kita mampu bersyukur, itu adalah nikmat dari Allah. Kalau demikian, kalau bersyukur saja, mampu bersyukur saja merupakan nikmat dari Allah, pertanyaannya adalah, kalau demikian, kita ini sesungguhnya punya apa? Rasa-rasanya kita ini tidak punya apa-apa. Itu semuanya adalah pemberian dari Allah, gitu ya. Lalu apa jawab Allah? Ya, kira-kira begitu ketika bagaimana cara saya bersyukur ya atas nikmat yang Engkau berikan sangat banyak ini, sementara bersyukur sendiri adalah nikmat dari Engkau. Maka Allah menyampaikan, ya kira-kira begitu, engkau menyadari bahwasanya nikmat itu adalah dariku, itu sudah cukup. Lalu bersyukurlah kembali kepada Allah. Ya, jadi kita menyadari bahwa nikmat seluruhnya ini dari Allah, kemudian kita tidak mengeluh, ya itu adalah bagian dari cara kita bersyukur. Bapak sekalian, ini penyejuk hati. Yang pertama, ya, tipe pertama dari 5. Nah, yang kedua, Bapak sekalian, anak sebagai perhiasan. Jadi sebagai penyejuk hati, sekaligus juga sebagai perhiasan. Apakah beda antara perhiasan dengan penyejuk hati? Kalau perhiasan itu Bapak Ibu sekalian, apakah kita yakin dengan perhiasan itu kemudian bisa menyejukkan hati kita? Kadang-kadang dengan adanya perhiasan itu tidak bisa menyejukkan hati kita loh. Perhiasan yang dipakai seseorang, ya mungkin bagi orang yang memakainya itu adalah sebuah perhiasan yang bisa mengangkat derajatnya, tapi ketika dipakai berlebihan, jadi di tangannya ini dipenuhi dengan emas misalnya perhiasan, lalu jalannya kemudian agak miring-miring sambil digerak-gerakan pieng. Nah itu kira-kira juga tidak menjadi penyejuk hati bagi orang lain. Justru akan menimbulkan iri dari orang lain. Maka perhiasan belum tentu bisa menjadi penyejuk. Tetapi kalau penyejuk hati itu sudah bagian dari perhiasan itu sendiri. Nah berarti nanti levelnya itu sudah di bawahnya. Berarti level paling tinggi itu adalah jika anak itu menjadi penyejuk bagi kita. Surat Al-Kahfi ayat 46, mudah-mudahan tidak keliru ya, saya mengutipnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Silahkan Bu. Nggih, Ustaz, siap. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Masya Allah. Jadi ternyata perhiasan itu belum tentu menjadi harapan masa depan, Bapak-Ibu sekalian. Yang bisa menjadi harapan dan bagi masa depan kita, orang tua dan anak-anak kita, itu adalah terkait dengan amalan-amalan yang soleh itu. Tetapi kita tidak menafikan, karena Allah juga menyampaikan demikian, bahwa anak-anak kita ini adalah merupakan perhiasan. Namanya, kalau Bapak Ibu, saya pernah memberikan kegiatan itu parenting, Bapak Ibu sekalian di TK begitu. Saya tanya, Bapak Ibu sekalian, panjenengan bayar di TK ini berapa gitu. Kemudian beliau menjawab 50.000, ya 50.000. Lalu saya tanya, Bu, Pak, kira-kira 50.000 setiap bulan itu menurut panjenengan besar apa kecil? Maka rata-rata menjawab, itu sudah besar Ustadz, 50.000 itu. Nah, kemudian ada hanya satu orang yang menjawabnya kecil.
dilihat dari wajahnya ketoke wong duwe duit ya, sehingga 50 kemudian menjadi kecil. Maka ukuran kecil besarnya itu tergantung kedudukan. Kadang-kadang seperti itu ya sekalian. Nah, saya kemudian menganalogkan Bapak Ibu sekalian dalam parenting itu, panjenengan kalau ke pasar membawa mobil apa sepeda motor? Motor, Ustaz. Panjenengan kalau membawa motor ke pasar itu parkirnya berapa? Parkirnya 2.000. Nah, itu setiap hari ke pasar. Nggih, setiap hari, Ustaz. Nah, coba dihitung, Bu. 2.000 kali 30 hari menjadi 60.000. Berarti melebihi anaknya panjenengan. Ya, anaknya panjenengan bayarnya di sekolah ini. Nah, Bu, mohon izin, yang jenengan parkir di pasar berupa sepeda motor, itu nilai ekonominya turun. Karena hari ini beli baru, 1 minggu, nilai ekonominya sudah turun. Sepeda motor itu dari 20 juta, pasti sudah berkurang. Entah nanti menjadi 19.500.000 atau 19 juta atau di bawahnya itu. Ya, jarang sekali yang tetap harganya, yang tetap utuh. Nah, kita ini rela untuk membayar yang namanya parkir sepeda motor yang 2.000 kalau kita kalikan 30 hari menjadi 60.000, padahal nilainya, nilai ekonominya itu adalah menjadi turun dan mungkin menjadi semakin rendah. Anak kita semuanya ini kita titipkan di sebuah sekolah, di taman pendidikan Al-Quran, di masjid-masjid itu, rasa-rasanya kalau kita kurang dari bayar parkir, sementara anak kita ini tidak turun harganya, nilai ekonomisnya, tetapi semakin mahal, dan semakin mahal. Kalau demikian tentu saja kita tidak rugi berinvestasi selain untuk akhirat kita, juga sebetulnya sedang berinvestasi untuk anak-anak kita. Nah, kemudian oleh sebab itu, Bu, saya tanya lagi dalam parenting itu. Kalau demikian, 50.000 bagi panjenengan mahal apa murah gitu. Mulailah kemudian sebagian besar menyebutnya murah, Ustaz. Nah, kalau begitu, mohon itu Ibu Kepala TK itu didemo ya, bareng-bareng. Mohon Ibu Kepala TK dinaikkan SPP-nya. Nah, jadi begitu. Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya hanya sebuah analog dan gambaran saja. Kadang-kadang kita ini terlalu menahan atau bahasanya ngempet atau bahasanya pelit untuk urusan anak kita. Padahal anak kita ini sebetulnya akan menjadi perhiasan yang berharga yang akan semakin mahal untuk kehidupan kita. Maka sebetulnya apa yang kita keluarkan itu adalah entah itu nanti melalui jalan apa, entah nanti ngajinya, entah itu mondoknya, entah itu juga membiayai kesukaannya, ya, bidang tertentu. Maka sebetulnya kita sedang berinvestasi supaya anak kita bisa menjadi perhiasan. Perhiasan yang baik itu, Bapak sekalian, perhiasan yang akan tampak itu kelihatan indah, tetapi punya nilai ekonomi yang tinggi, Bapak sekalian. Maka apa ciri-ciri perhiasan itu, Bapak sekalian? Yang pertama adalah adanya keindahan. Jadi anak kita ini kalau disebut perhiasan karena indah. Buktinya bahwa itu indah, walaupun secara fisik juga biasa-biasa mungkin bisa jadi, maka banyak kita ceritakan loh anak-anak kita ini. Ketemu tetangganya ketika ditanya, Bu, berapa anaknya? Alhamdulillah anak saya sudah 5. Oh, itu kan bagian dari perhiasan, keindahan. Kita menceritakan itu bagian dari keindahan, kebahagiaan kita. Lalu ditanya, di mana sekarang anaknya? Alhamdulillah, ya. Sekarang yang pertama itu, pokoknya ya. Padahal yang ditanya ini adalah penjual es, kira-kira begitu ya, penjual es. Gimana anaknya, Bu? Alhamdulillah punya anak 5 sudah, Bu, sudah semuanya. Di mana semuanya? Ada yang di pengadilan. Hebat sekali. Di mana lagi yang lain? Ada yang kemudian di rumah sakit, ya. Ada lagi yang di mana dan lain sebagainya. Ada yang di kementerian. Luar biasa, Ibu ya. Hanya seorang penjual es, tapi anak-anaknya sukses.
Loh memang di kepolisian, rumah sakit, di kejaksaan itu di sana sebagai apa? Ya sama, penjual es seperti saya. Nah, tetapi itu bisa kita ceritakan, sebagai sebuah keindahan bagi kita orang tua. Lebih-lebih jika anak kita ini memiliki prestasi yang sangat baik. Maka kita begitu lanyahnya menceritakan itu semuanya. Sampai kadang-kadang ada kecenderungan untuk melebihkan anak kita itu. Wah, pokoknya anulah. Nah, ini adalah bagian dari perhiasan. Tapi ingat, ini perhiasan, Bapak-Ibu sekalian. Perhiasan itu ya hanya tampak yang dilihat. Tetapi sejatinya akan tampak lebih indah itu jika mereka memiliki amal soleh dan kebaikan budi pekertinya. Atau akhlaknya itu. Nah, keindahan itu mana perhiasan umumnya memiliki desain dan tampilan yang menarik secara visual. Mereka sering menggunakan bahan yang berkilau dan berwarna untuk menambah efek estetika. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita semuanya bahwa manusia itu diciptakan dalam kondisi yang terbaik. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, surat At-Tin itu. Jadi diciptakan yang terbaik. Ya, ada nilai perhiasannya di sana, ya, semakin mahal dan seterusnya. Ada nilai material, Bapak sekalian. Perhatian seringkali terbuat dari bahan berharga seperti emas, perak dan lain sebagainya. Ya, bahan-bahan ini memiliki nilai materi yang tinggi dan menjadi faktor penentu dalam keistimewaan perhiasan. Bapak sekalian, secara fisik kita juga sama, ya, disebutnya sebagai perhiasan, ya. Sebagai perhiasan bagi orang tuanya dan anak itu sendiri, ya. Maka itu bentuknya adalah materi atau fisik. Adanya kecemerlangan. Kalau pada konteks anak ada kecemerlangan berpikir, ada kecemerlangan di dalam hatinya dan lain sebagainya. Kemudian ada kepaduan desain, ya. Allah sudah memberikan anak ya yang secara fisikali sangat baik itu kan dilihat saja sudah indah. Kemudian ada orang tanya, itu siapa Bu? Itu anak saya itu. Kok ganteng sekali? Siapa dulu dong bapaknya? Bapak ibunya yang ini kan begitu kan? Ini kan luar biasa. Kadang-kadang perhiasan ya, perhiasan. Kemudian yang kelima, biasanya kalau perhiasan itu terbatas jumlahnya sekalian. Ya, terbatas. Memang manusia ini kan unik, terbatas semua. Saya pernah membaca buku itu Pak Azaini, siapa? Jamil Azaini atau siapa itu ya? Saya lupa. Bahwa manusia itu masterpiece, mahakaryanya Allah. Ya. Namanya mahakarya itu adalah satu-satunya. Bapak sekalian, di sini ada nggak yang punya jam tangan satu-satunya di dunia yang harganya miliaran rupiah itu? Mungkin ada, ya, atau mungkin tidak ada. Kenapa kok jadinya jam tangan yang mungkin standarnya juga sama dengan yang lain? Itu kok begitu mahalnya? Karena diciptakan itu hanya satu. Jadi ada sebuah jam tangan itu diciptakan cuma satu yang diukir oleh seniman dunia yang itu emas ya, ukiran-ukiran emas itu. Maka itu tidak dijual dimanapun, hanya satu-satunya itu yang memilikinya. Dan itu tidak dijual lagi. Harganya pun miliaran. Maka ini sama dengan masterpiece. Manusia ini satu orang dengan yang lainnya. Sebetulnya ini masing-masing masterpiece. Jadi berbeda, punya keunikan masing-masing. Dan itu akan menjadi keindahan tersendiri. Walaupun di dunia ini jumlah penduduknya 7,8 miliar manusia. Maka saya kira tidak ada yang sama ya. Dengan misalnya dengan Munahar, dengan Budwi, dengan yang lainnya. Tidak ada Buririn, tidak ada yang sama. Walaupun miliaran. Ya, tidak ada yang sama. Kalaupun ada kesamaan, itu mirip saja. Tapi secara fisik. Secara akhlak berbeda. Pikiran berbeda. Kemudian level nanti, titik kesuksesannya juga berbeda. Maka betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ini terbatas. Artinya terbatas. Bukan jumlah banyaknya orang, tetapi masing-masing kita diciptakan berbeda dan terbatas hanya satu kita. Jadi Bapak sekalian, kalau kita ini terbatas hanya diri kita,
Sesungguhnya kalau kita merasa rendah diri itu rasa-rasanya akan menyalahi kodrat kita ini. Wong kita ini ada teman itu yang mengeluh, gimana Ustadz, begini. Kok banyak mengeluh, saya bilang, panjenengan ini itu diciptakan itu lain loh dengan orang lain itu. Ya, yang berbeda dengan orang lain. Pengalaman panjenengan itu kalau diceritakan kepada orang lain itu berbeda dan orang lain itu menangkapnya juga berbeda. Ya, oleh sebab itu cobalah panjenengan, saya bilang, sudah menjadi pemenang sebetulnya di saat sel telur itu kemudian atau sperma, mohon maaf ya, dalam biologinya kan begitu usia SD kita ini. Sperma itu kemudian memancar dari seorang suami yang sehat. Itu kan ribuan, bahkan miliaran itu. Itu adalah calon-calon manusia. Itu seluruhnya bekerja keras, seluruhnya lari sangat cepat itu untuk menuju sel telur dari seorang ibu. Tetapi dari sekian miliar calon-calon manusia, pemenangnya hanya satu. Siapa? Adalah kita yang lahir hari ini. Kalau setelah lahir kemudian kok lemes, kemudian tidak memiliki semangat, maka sesungguhnya kita ini menyalahi kodrat. Nah, jadi kembali lagi sekalian, kita ini diciptakan oleh Allah perhiasan. Perhiasan itu tampak dari luar indah. Maka jika tampak dari luar indah, ya, menyenangkan, menggembirakan, lebih-lebih sebagai manusia didukung dengan akhlaknya yang sangat baik, maka sempurnalah perhiasan itu untuk tidak sekedar dia tampak indah, tetapi juga menyejukkan hati kita, orang tuanya. Nah, Bapak sekalian, kemudian yang ketiga, waktunya cepat sekali ya, mohon izin, itu adalah sebagai cobaan, ya, saya percepat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun adzim. Jadi sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, ya, hanyalah fitnah, cobaan, ya, bagi orang tua, ya. Dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Ingat Bapak sekalian, ini selalu berbanding lurus ya. Dengan cobaan yang besar, itu pahalanya juga besar. Maksudnya di situ terkandung pahala yang besar. Di awal tadi kita menyampaikan ketika Allah menitipkan sesuatu kepada kita, di situ ada cobaan yang bisa menghadirkan pahala besar. Kalau membuat kita jengkel, maka di situ sebetulnya ada pahala besar jika kita mampu bersabar. Ya. Kalau kemudian ada hal yang baik dari yang dititipkan Allah kepada kita, lalu kita bersyukur, maka cobaan itu menjadi pahala juga bagi kita. Nah, konteksnya sekarang adalah pada cobaan yang menyedihkan bagi kita. Itu jika apa, Bapak sekalian? Nah, ini Bapak sekalian. Ciri anak-anak yang menjadi fitnah bagi orang tuanya. Fitnah pada makna adalah ujian yang menyedihkan bagi orang tua. Jika mereka memiliki perilaku yang menyimpang, Bapak sekalian. Anak yang menjadi fitnah atau ujian mungkin menunjukkan perilaku yang menyimpang. Seperti berbohong, mencuri, atau menjadi nakal secara terus-menerus. Ya, maka ini menjadi fitnah. Ya, ada anak itu yang mencuri, tapi bukan karena dia tidak mampu, bukan. Kadang-kadang bukan karena tidak mampu anak mencuri itu, ya. Nah, karena ya bukan tidak punya uang, ya punya uang, tapi kenapa kok masih mencuri? Lah kadang-kadang ada, nanti kalau dibahas secara psikologi juga ada pendalaman-pendalaman ya. Nah, berbohong dan lain sebagainya ya. Jadi ini menjadi fitnah. Nah, yang kedua itu menolak nilai-nilai keluarga. Misalnya dalam keluarga itu ada nilai agama yang diterapkan di situ. Kewajibannya adalah sholat berjamaah. Dalam waktu tertentu membaca Al-Quran. Kemudian dalam waktu tertentu begini-begini. Maka ada nilai-nilai keluarga itu. Nah, jika kemudian anak ini menolak, entah dengan verbal, entah dengan cara kemudian mengabaikan nilai-nilai itu, ataukah dengan cara kemudian membantahnya, maka ini juga bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya.
Bapak Ibu sekalian, kalau boleh tanya, kita coba cek ke belakang, pernahkah anak kita ini menolak dari apa yang kita inginkan, padahal yang kita inginkan itu adalah kebaikan untuk anak itu dan keluarga kita? Mungkin saja kita akan menjawabnya rata-rata pernah. Ya, itu tandanya ada ujian di situ, Bapak sekalian. Ya, ada ujian. Mereka mungkin menolak nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang diajarkan oleh orang tua mereka, berusaha untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak orang tua. Nah, Bapak sekalian, sekarang banyak anak-anak semacam itu ya. Makanya ada tulisan yang pertemuan kemarin, seingat saya pernah kita sampaikan, ada sebuah buku yang menulis Prof. Zainuddin Maliki, anak buah jatuh jauh dari pohonnya. Ini kan berbeda yang lazim itu, yang mainstream itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya kalau pohonnya di satu tempat ya jatuhnya ya tentu saja di bawahnya. Tetapi ini tulisan buah jatuh jauh dari pohonnya. Maknanya orang tuanya begini, anaknya begono gitu ya. Jadi dan lain sebagainya. Jadi agak jauh ya. Nah, itu sebagai fitnah atau ujian bagi orang tua. Kurangnya rasa hormat. Anak yang menjadi fitnah atau ujian mungkin tidak menghormati orang tua mereka. Melanggar aturan yang telah ditetapkan atau menunjukkan sikap yang tidak sopan dan tidak menghargai. Bahkan orang tuanya sendiri ada yang tidak dianggap orang tua loh Bapak Ibu sekalian. Apakah ada? Saya kira juga banyak yang melakukan itu. Kita ini bersyukur kepada Allah, anak-anak kita ini dijadikan baik kepada kita, bersyukur kepada Allah. Tetapi ada yang tetangga kita kadang-kadang yang seperti itu, ya. Jadi masya Allah, ya kita bersyukur. Mungkin bisa jadi karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, insya Allah. Dan atas tentu saja adalah atas bantuan dan ridho dari Allah. Kemudian yang keempat adalah influensi lingkungan negatif. Mereka mungkin terpengaruh oleh lingkungan yang buruk di luar rumah, seperti teman sebaya yang tidak baik, lingkungan sekolah yang negatif, atau media yang merusak. Nah, ini sekarang yang lagi tren, sekalian. Yang sekarang ada film itu yang difilmkan, pembunuhan itu kan anak-anak ya sebelumnya. Berapa itu? Siapa Bu? Ada yang sudah menonton filmnya belum itu Bu? Vina. Nah, itu ya Allah. Anak kecil perempuan digilas. Naudzubillah min dzalik Bapak sekalian. Sampai sekarang masih DPO ya, yang dua itu. Mudah-mudahan keluarga kita dijauhkan dari hal demikian ya Bapak sekalian. Ya, maka kita perlu mengontrol lah hubungan kita ya sahabat-sahabat anak kita itu. Ya. Kemudian yang kelima gangguan emosional dan mental ini juga bisa menjadi ujian. Kehilangan rasa tanggung jawab juga bisa menjadi ujian. Penyalahgunaan zat atau perilaku buruk lainnya. Bapak sekalian, ini adalah menjadi fitnah yang akhir-akhir zaman ini lagi marak. Oleh sebab itu ingat ya, Allah memberikan pada satu makhluk yang berupa anak yang kita ingin hadir di saat setelah kita menikah itu, di situ ada nilai penyejuk hati, ada nilai perhiasannya, sekaligus Allah menitipkan fitnah di situ. Tetapi ingat, ujian itu bisa menghadirkan pahala besar. Sifat dari ujian itu, Bapak sekalian, adalah bisa mendatangkan kebaikan, ya. Jika ia bersabar dan sekaligus ia bersyukur jika kemudian itu baik, yang datang itu baik baginya, ya. Bapak sekalian ini. Kemudian, anak menjadi musuh, ya, kurang 2 menit, Bapak sekalian. Anak menjadi musuh. Ini hampir sama dengan tadi, ya. Anak-anak menjadi musuh bagi kita, ya. Ya, apakah ada? Ya banyak. Makanya kalau anak itu membantah begitu kepada kita, Bapak sekalian, apakah Munahar anaknya pernah membantah? Ya pernah juga, gitu ya. Saya itu pernah bertanya, ya katanya orang penyanyi itu Bu, apa namanya itu, siapa itu namanya ya? Ya kalau sederhananya itu Ustadz juga manusia gitu ya Bu ya.
saya pernah tanya, anak saya kan sudah lulus dari Gontor itu sekalian. Sekarang pengabdian di Kendari. Saya itu kalau tanya itu masih ingat itu, padahal dulu TK itu sekalian. TK saya apa yang salah kan? Masih jahiliyah ya tapi sekalian. Dulu masih jadi astagfirullahaladzim. Ya, saya mudah-mudahan tidak menjadi contoh contoh yang tidak perlu dicontoh sekalian. Saya itu waktu kecil, saya ingat waktu itu ndak mau mandi. Ini sudah mau berangkat ke sekolah, tapi ndak mau mandi. Sementara orang tuanya juga begini. Bu, Pak, mohon izin ini masih jahiliyah, ya. Lalu apa yang saya lakukan, Mbak sekalian? Itu saya pegang tangannya, saya tarik, kemudian dalam posisi pakai baju itu saya mandikan itu karena saking tidak maunya itu. Tidak maunya, padahal sudah bersiap-siap. Nah, itu kalau saya tanyakan sekarang itu masih ingat ternyata, Bapak sekalian. Apa yang saya lakukan itu? Tetapi satu ketika yang membanggakan bagi saya itu, Bapak sekalian, adalah ketika anak ini yang masih waktu itu masih kelas 3, 4, 5 SD, juara Pilgajil saat itu, kemudian tampil di hadapan massa yang sangat banyak di Islamic Center itu karena juara kemudian ditampilkan. Salah satunya di hadapan Pak Din Samsudin saat itu ya, Ketua PP. Kemudian ditanya oleh MC, nanti Mbak Hasna, ya namanya Hasna, kalau besar ingin menjadi seperti siapa? Ini kok juara ini. Lalu anak saya, waktu itu saya tidak hadir ya Bapak sekalian. Tidak hadir karena harus tugas di Malang. Lalu anak saya menjawab, saya ingin seperti ayah. Masya Allah. Saya mendengar cerita itu di WA semacam itu, nangis saya. Lalu teringat dulu saya pernah melakukan itu sekali itu kepada anak yang sampai sekarang masih diingat. Dan ternyata itu masih diingat. Oleh sebab itu sekalian, kita mencoba untuk tetap hati-hati ya. Kadang-kadang anak itu bisa menjadi musuh bagi kita, tetapi sekaligus juga ujian. Tapi di situ ada hal yang pahala yang besar. Bapak Ibu, jangan sampai juga adanya peringatan ini dari Allah. Ini menyebabkan kita kalau begitu saya akan memohon kepada Allah untuk tidak punya anak. Ya, jangan. Karena kebaikannya itu tentu saja banyak. Kalaupun Allah itu memberikan ujian kepada kita hal yang baik, kita syukuri. Kalaupun diuji oleh Allah dengan barangkali anak menjadi musuh, bersabar nanti supaya kehadiran anak itu bisa menghadirkan pahala juga bagi kita. Tugas kita atas titipan Allah itu adalah mendidiknya, menjaganya, dan lain sebagainya. Itu ya Bapak sekalian. Nah ini saya percepat yang terakhir sebagai plusnya Bapak sekalian. Nah ini supaya kita semangat ya. Yang kelima, itu penghadir rizki. Jadi anak kita ini menghadirkan rizki bagi kita. Coba kita renungkan. Dulu kita waktu sendiri, kita gaji kita besar, nyantol apa kita? Mungkin tidak nyantol. Setelah menikah, mungkin kita mulai ngekos, mulai ngontrak. Coba bagaimana dari yang semula tidak punya apa-apa, kemudian tidak nyantol apa-apa padahal gajinya besar. Kemudian setelah punya istri atau pasangan, suami, mulailah bisa ngontrak. Dari ngontrak padahal biayanya besar. Dari mana rizki itu? Jangan-jangan dari anak kita. Karena anak kita. Kemudian setelah punya, setelah ngontrak, tiba-tiba punya rumah. Jadi punya anak justru punya rumah. Dari mana? Jangan-jangan bukan rizki kita. Rizki anak kita. Lalu punya anak lagi. Setelah punya rumah, mulailah punya sepeda motor, mulailah punya kendaraan. Itu jangan-jangan bukan rizki kita, rizki anak kita. Coba kita ayat ini kita renungkan. Surat Al-Isra. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana hit'an kabira. Saya baca ya sekalian ya Bu ya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Bapak sekalian, jangan disia-siakan anak kita karena justru dengan keberadaan anak akan mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu sekalian, mohon izin lebih dari 4 menit dari jadwal. Mohon maaf atas segala khilaf. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kesimpulannya, 4 tipe atau kedudukan anak. Yang pertama adalah penyejuk hati. Yuk, Bapak Ibu sekalian, kita berikhtiar memohon kepada Allah untuk menjadi penyejuk hati kita. Menjadi perhiasan, kemudian juga di situ ada fitnah atau ujian, ada pula sebagai musuh, dan ada pula sebagai penghadir rizki. Nah, semua ini adalah dititipkan oleh Allah menjadi satu kesatuan berupa anak. Anak bisa mendatangkan rizki, bisa mendatangkan kebahagiaan, tetapi di situ ada ujian dari Allah, di mana ujian itu bisa mendatangkan pahala besar. Maksudnya apa? Jika anak itu bisa menjadi penyejuk hati, kemudian kita bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah, maka itu baik dan itu bisa mendatangkan pahala dari Allah. Kemudian kalau anak kita yang dititipkan ini kok menjadi ujian yang tidak baik bagi kita, kita pun bersabar, maka itu juga baik bagi kita yang akan menghadirkan pahala dari Allah. Kita mencoba untuk didik yang terbaik untuk anak-anak kita sambil memohon kepada Allah sepenuhnya menjadi penyejuk hati kita dan penghadir rizki untuk kita dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.